Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 18 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar kami giat melayani sebagai misionari mengabarkan kebenaran mulai dari sekarang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Robert Sijabat. Kepada Saudara Robert, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi 18 Juni 2026 berjudul Hikmat yang diperlukan oleh pemelihara Sabat. Ayat inti Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika praktik masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Allah, engkau boleh menyesuaikan diri dengan praktek tersebut. Jika para pekerja gagal melakukan hal ini, mereka bukan hanya akan menghalangi pekerjaan mereka sendiri, tetapi juga akan menaruh batu sandungan di jalan orang-orang yang mereka layani, dan menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Pada hari Minggu, justru ada kesempatan terbaik bagi para misionaris untuk mengadakan sekolah minggu dan mendekati orang-orang dengan cara yang paling sederhana. Menceritakan kepada mereka tentang kasih Yesus bagi orang berdosa dan mendidik mereka dalam kitab suci. Pada masa kini, pemeliharaan hari Minggu bukanlah ujian. Akan tiba waktunya ketika manusia bukan hanya melarang bekerja pada hari Minggu, tetapi mereka akan berusaha memaksa manusia untuk bekerja pada hari Sabat dan untuk tunduk pada pemeliharaan hari Minggu atau kehilangan kebebasan dan hidup mereka. Tetapi waktu itu belum tiba, karena kebenaran harus lebih dinyatakan dengan penuh kepada umat sebagai kesaksian. Terang yang saya miliki adalah bahwa hamba-hamba Allah harus bekerja dengan tenang, memberitakan kebenaran besar dan berharga dari Alkitab, Kristus, dan Dia yang disalibkan. Kasih-Nya dan pengorbanannya yang tak terbatas menunjukkan bahwa alasan mengapa Kristus mati adalah karena hukum Allah itu tidak dapat diubah, tidak berubah kekal. Sabat harus diajarkan dengan cara yang tegas, tetapi berhati-hatilah bagaimana engkau memperlakukan berhala hari Minggu. Sebuah kata kepada orang bijak sudah cukup. Menahan diri dari bekerja pada hari Minggu bukanlah menerima tanda binatang, dan di mana hal ini akan memajukan kepentingan pekerjaan. Hal itu harus dilakukan. Kita tidak perlu mencari-cari alasan untuk bekerja pada hari Minggu. Ketika mereka yang mendengar dan melihat terang tentang Sabat mengambil pendirian atas kebenaran untuk memelihara hari kudus Allah, kesulitan akan muncul karena usaha akan diarahkan terhadap mereka untuk memaksa laki-laki dan perempuan melanggar hukum Allah. Di sini mereka harus berdiri teguh bahwa mereka tidak akan melanggar hukum Allah. Dan jika perlawanan dan penganiayaan terus-menerus dilakukan
biarlah mereka memperhatikan kata-kata Kristus. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Matius 10 ayat 27. Sekian bacaan renungan pagi kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Robert. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hikmat yang dimaksudkan dalam renungan pagi hari ini berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh umat-umat Allah saat Undang-Undang Hari Minggu ditegakkan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 232, paragraf 2. Terang yang diberikan Tuhan kepada saya pada saat kita sedang mengantisipasi krisis seperti yang tampaknya sedang mendekat, adalah bahwa ketika orang-orang digerakkan oleh suatu kuasa dari bawah untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, umat Advent hari ke-7 harus menunjukkan kebijaksanaan mereka dengan tidak mengerjakan pekerjaan rutin mereka pada hari itu dan mendedikasikan hari itu untuk pekerjaan misionari. Jadi, meski tidak bekerja pada hari Minggu karena ada undang-undang hari Minggu, tetapi kita bukan berdiam diri. Kita harus bekerja, yaitu pekerjaan misionari. Renungan pagi hari ini menyatakan yang serupa dalam Maranatha halaman 177 paragraf 2. Pada hari Minggu justru ada kesempatan terbaik bagi para misionaris untuk mengadakan sekolah minggu dan mendekati orang-orang dengan cara yang paling sederhana, menceritakan kepada mereka tentang kasih Yesus bagi orang berdosa dan mendidik mereka dalam kitab suci. Jadi, meskipun pada hari Minggu dilarang untuk bekerja, namun pelayanan misionaris masih dapat dilakukan. Mengapa hal ini penting kita hidupkan? Karena Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 232, paragraf 3. Menentang hukum hari Minggu hanya akan memperkuat penganiayaan para fanatik agama yang berusaha menegakkannya. Jangan beri mereka alasan untuk menyebut Anda pelanggar hukum. Jika mereka dibiarkan mengekang orang-orang yang tidak takut kepada Allah maupun manusia, pengekangan itu akan segera kehilangan daya tariknya bagi mereka, dan mereka akan melihat bahwa tidaklah konsisten atau nyaman bagi mereka untuk bersikap ketat dalam hal pemeliharaan hari Minggu. Artinya, jika kita tidak memberikan reaksi negatif yang membuat mereka semakin keras mengekang, maka mereka akan berkurang dalam menekan. Ini pentingnya untuk memiliki suatu kegiatan pada hari Minggu, meskipun bukan bekerja. Bahkan, setan pun kalah. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, teruskan pekerjaan misionarismu dengan Alkitab di tanganmu, dan musuh, yaitu setan, akan melihat bahwa ia telah mengalahkan usahanya sendiri. Seseorang tidak menerima tanda binatang karena ia menunjukkan bahwa ia menyadari hikmat menjaga perdamaian dengan menahan diri dari pekerjaan yang menimbulkan pelanggaran, dan pada saat yang sama melakukan pekerjaan yang sangat penting. Jadi, dengan kita melayani pekerjaan misionaris pada hari Minggu membuat senjata makan tuan bagi setan. Setan membuat undang-undang hari Minggu untuk menindas umat-umat Allah. Namun umat-umat Allah diberi hikmat oleh Allah untuk tidak bekerja pada hari Minggu, tetapi melayani pekerjaan misionaris, sehingga banyak jiwa masih bisa dijangkau menjelang ditutupnya pintu kasihan. Inilah pekerjaan yang sangat penting. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam halaman 232 paragraf 4 dari buku yang sama. Ketika kita mengabdikan hari Minggu untuk pekerjaan misionaris, cambuk akan diambil dari tangan para fanatik yang sewenang-wenang, yang dengan senang hati akan mempermalukan umat Advent hari ke-7. Ketika mereka melihat bahwa kita menggunakan hari Minggu untuk mengunjungi orang-orang dan menjelaskan kitab suci kepada mereka, mereka akan tahu bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk mencoba menghalangi pekerjaan kita dengan membuat peraturan tentang hari Minggu. Inilah maknanya upaya setan mengalahkan usahanya sendiri, yaitu usaha menindas umat-umat Allah yang setia menjadi sia-sia. Inilah hikmat yang Allah berikan kepada kita, pemelihara hari Sabat, saat undang-undang hari Minggu ditegakkan. Kita menerima hikmat dari sumber segala hikmat. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 177 paragraf 4. Terang yang saya miliki adalah bahwa hamba-hamba Allah harus bekerja dengan tenang, memberitakan kebenaran-kebenaran besar dan berharga dari Alkitab, Kristus dan Dia yang disalibkan.
Kasih-Nya dan pengorbanannya yang tak terbatas menunjukkan bahwa alasan mengapa Kristus mati adalah karena hukum Allah itu tidak dapat diubah, tidak berubah, kekal. Sabat harus diajarkan dengan cara yang tegas, tetapi berhati-hatilah bagaimana engkau memperlakukan berhala hari Minggu. Sebuah kata kepada orang bijak sudah cukup. Dan ini bukan hanya nanti waktu undang-undang hari Minggu ditegakkan, tapi harus mulai dari sekarang. Pekerjaan misionaris harus kita lakukan dari sekarang, sehingga dunia melihat itulah pola hidup umat Allah yang sisa. Saudaraku dalam Tuhan, saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, umat-umat Allah yang setia bukan lari bersembunyi dan selamatkan diri masing-masing. Masih ada pekerjaan kita. Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 233, paragraf 2. Hendaklah para guru di sekolah-sekolah kita mengabdikan hari Minggu untuk upaya misionaris. Kepada saya telah diberi petunjuk bahwa dengan demikian, mereka, yaitu para guru, akan mampu mengalahkan tujuan musuh. Hendaklah para guru mengajak para siswa untuk mengadakan pertemuan bagi mereka yang tidak mengenal kebenaran. Dengan demikian, mereka akan mencapai lebih banyak hal daripada yang dapat mereka capai dengan cara lain. Kemudian, masih dalam halaman yang sama kita baca paragraf pertama. Hari Minggu dapat digunakan untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang akan menghasilkan banyak hal bagi Tuhan. Pada hari ini, pertemuan di ruang terbuka dan pertemuan di rumah dapat diadakan. Pelayanan dari rumah ke rumah dapat dilakukan. Mereka yang menulis dapat menggunakan hari ini, yaitu hari Minggu, untuk menulis artikel mereka. Kapanpun memungkinkan, marilah kita adakan pelayanan keagamaan pada hari Minggu. Allah telah memberi kita petunjuk yang jelas mengenai pekerjaan kita. Kita harus memberitakan kebenaran mengenai hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat, dan Allah yang disembah pada hari Sabat, yaitu Allah Bapa, untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dalam hukum Allah. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menerangi mereka yang berada dalam ketidaktahuan. Inilah hikmat yang Allah berikan kepada kita menjelang dan saat undang-undang hari Minggu ditegakkan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas hikmat yang Kau berikan ya Bapa, bahwa pada saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, kami bukan lari bersembunyi, tetapi kami bekerja sebagai misionari. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, karuniakanlah Roh-Mu kepada kami semua. Sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, maka kami dimampukan menjadi misionaris yang handal, mengabarkan tentang hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat, dan Allah yang disembah pada hari Sabat, yaitu Jehovah yang adalah Allah Bapa. Dan banyak jiwa yang boleh kami jangkau. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.